Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di algoritma dan struktur data. Oke, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang algoritma dan penyajiannya. Sekarang kita bahas tentang tipe data dan variabel, gitu ya, karena nanti pasti akan banyak data yang kita libatkan atau dalam membuat variabel tidak mungkin kita tidak menggunakan data. Eh, untuk capaian pembelajaran di materi ini adalah nanti mahasiswa memahami berbagai jenis tipe data dalam algoritma. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan tipe data sederhana dan kompleks sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Nanti kita pelajari apa itu tipe data sederhana dan apa itu tipe data kompleks, dan bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan, kapan menggunakan tipe data sederhana, kapan menggunakan tipe data kompleks, gitu ya. Oke. Yang pertama kita lihat dulu secara definisi data, gitu ya. Jadi kita selama ini sering menyebut data, gitu ya. Ada data, ada informasi, ada pengetahuan dan seterusnya. Nah, sekarang data itu apa sih, gitu ya. Jadi di sini ada beberapa eh, definisi yang saya kumpulkan ya. Jadi banyak sebenarnya definisi data, di sini saya ambil aja yang eh, paling komprehensif saya rasa, gitu ya. Kemudian yang pertama, jadi ada definisi di sini, data merupakan kumpulan kejadian atau peristiwa. Ya, di sini ada kumpulan ya. Jadi data itu nggak mungkin lah cuma satu, gitu ya. Kumpulan kejadian atau peristiwa yang terjadi di dunia nyata, gitu ya. Nah, ada dunia nyata. Jadi bukan dunia apa namanya yang dunia bayang angan-angan, gitu ya. Nah, jadi dunia nyata. Jadi kejadian artinya ini fakta, gitu ya. Ini fakta. Jadi bukan bukan berita-berita hoax, gitu ya. Jadi ini fakta. Data itulah kumpulan dari kejadian atau peristiwa yang faktual, mestinya faktual, fakta. Nah, data itu bisa berupa angka-angka, ya, bisa berupa huruf, simbol-simbol khusus atau gabungan dari semuanya. Itu ya, jadi bisa angka, bisa huruf, simbol khusus atau gabungan dari semuanya, itu data. Jadi yang jelas ini ada hal yang bisa digarisbawahi bahwa ini adalah fakta. Jadi bukan buatan, gitu ya. Kejadian yang benar-benar terjadi yang sebenarnya, atau sekali lagi fakta. Kemudian yang kedua ada definisi lagi, data merupakan segala fakta, nah ya kan, ini juga fakta, gitu ya. Dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Nah ini, jadi dia digunakan untuk menyusun suatu informasi. Dengan begitu berarti data dengan informasi itu berbeda, gitu ya. Jadi data dengan informasi itu berbeda. Nah, informasi itu tidak mungkin kita dapatkan kalau tidak ada data, ya. Jadi contohnya gini, untuk informasi. Misalnya eh, apa namanya, data untuk eh, absensi pekerja atau absensi karyawan, gitu ya. Nah, karyawan misalnya pada setiap hari Senin datangnya pagi rutin, gitu ya. Tapi setiap hari Jumat itu eh, pulangnya lebih dulu, gitu ya. Ya lebih, mereka pulang lebih awal. Setiap hari Jumat kebanyakan eh, karyawan itu pulangnya sebelum jam pulang. Misalnya 1 jam sebelum jam pulang, setengah jam sebelum jam pulang, gitu ya. Atau ada yang 2 jam sebelum jam pulang, misalnya hari Jumat, gitu ya. Nah, kumpulan data itu kemudian memberikan informasi, oh ternyata hari Jumat itu eh, karyawan itu banyak pulang awal. Itu informasi. Datanya
Jumat pulang katakan misalnya jam 5 gitu ya, Jumat pulang jam 4, Jumat pulang jam 3, Jumat pulang jam 3:4 dan seterusnya. Itu data. Nah, begitu data dikumpulkan, informasinya yang bisa diambil adalah karyawan pulang lebih awal setiap hari Jumat. Itu antara data dan informasi. Jadi data itu digunakan untuk menyusun informasi. Oke. Definisi ketiga di sini catatan tentang sekumpulan fakta, ya lagi-lagi fakta, berupa angka, grafik atau objek lain yang didapatkan dengan cara observasi. Jadi sini ada caranya, gitu ya. Observasi atau pengamatan pada sumbernya. Jadi ya ini gitu ya. Jadi tidak didapatkan dari sembarang tempat data itu. Jadi harus dipertanggungjawabkan sumbernya, gitu ya. Apakah sumber primer yang langsung ke sumber datanya itu sendiri, atau sumber sekunder yang memang orang yang atau siapapun yang mendapatkan data dari sumber primernya, gitu ya. Itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan kabar burung, gitu ya. Itu data. Oke. Nah, ini ya caranya bisa dengan observasi atau dengan menggunakan pengamatan. Kemudian, nah di sini ada tipe data. Jadi tadi data itu kan bisa berupa angka, grafik, objek lain. Di sini ada angka, huruf, simbol khusus atau dan gabungan semuanya. Mestinya dengan seperti itu data itu tidak satu, gitu ya jenisnya. Nah, gitu. Nah, tapi kita lihat dulu definisinya tipe data. Jadi tipe data itu adalah klasifikasi data yang mengenalkan kepada bahasa pemrograman bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Jadi tipe data itu adalah klasifikasi. Ya, klasifikasi itu ya pengelompokan, gitu ya. Karena pengelompokan berarti kan ada berbagai macam jenis. Jadi kelompokan data yang mengenalkan kepada bahasa pemrograman atau compiler, gitu ya, bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Ya. Jadi apakah nanti datanya akan dijumlahkan, gitu ya, atau tidak diapakan lah, gitu ya. Itu jadi itu pengelompokan data. Itu tipe data. Kemudian, nah mata kuliah kita kan ada nama struktur data ya. Jadi algoritma struktur data. Sekarang apa sih struktur data itu? Nah, di sini definisinya adalah cara penyimpanan, gitu ya. Di sini cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan. Jadi bagaimana data itu disimpan, disusun, dan diatur di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien, gitu ya. Jadi tidak boros, gitu ya. Kemudian efisien itu berarti juga bisa mempercepat proses eksekusinya, gitu ya. Itu efisien. Itu struktur data, cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Ya, itu struktur data. Jadi ini yang definisi-definisi awal yang perlu kita pahami antara data, tipe data, dan struktur data. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi tipe data adalah klasifikasi, gitu ya. Klasifikasi yang kemudian bisa memberikan gambaran kepada bahasa pemrograman bagaimana programmer itu akan menggunakan datanya, gitu ya. Nah, jenis tipe data ada secara umum kita bagi menjadi dua bagian, gitu ya. Ada tipe data sederhana atau tipe data primitif, kemudian ada tipe data kompleks atau tipe data non primitif, gitu ya. Jadi ini awal yang keluar, kemudian ini yang belakangan, gitu ya. Nah, tipe data sederhana di sini ada 3 ya. Ada numerik, ada alfanumerik, ada boolean, gitu ya. Ada 3, ada numerik, ada alfanumerik, ada boolean. Saya rasa ini sudah kita kenal di tingkat SMA ya sebelumnya. Nah, nanti numerik ini yang paling sering kita gunakan, atau jenisnya juga ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Meskipun nanti di dalam bahasa pemrograman ketika nanti akan membuat program, ini nanti ada terpecah-pecah lagi, gitu ya. Banyak. Yang pertama ada unsigned integer, ada signed integer. Jadi ada integer yang bertanda, ada integer yang tidak bertanda.
pertama. Ada juga yang berdasarkan kapasitasnya sampai menyimpan bisa ribuan, bisa jutaan, bisa miliaran, itu juga ada. Ada yang apa ya, long integer, ada short integer gitu ya, ada integer. Seperti itu nanti. Tapi di algoritma kita tidak membahas itu. Kita cukup memahami bahwa untuk data numerik kita bisa punya dua variabel, yaitu dua tipe data, yaitu tipe data bilangan bulat atau integer dan tipe data bilangan pecahan atau real, atau juga bisa disebut sebagai float gitu ya. Oke, kemudian alfanumerik. Alfanumerik ini karakter yang kita tahu ya, karakter seperti misalnya apa, A gitu ya, A, kemudian B gitu ya. Nah, tetapi di kata alfanumerik itu juga ada kata numerik ya. Alfa ini kan alfabet, numeriknya kan berarti angka. Berarti dia juga bisa mengandung angka misalnya 7 gitu ya, atau apa namanya, karakter-karakter khusus lah, seperti pagar, datanya semua data yang dimasukkan, semua karakter yang bisa dimasukkan di dalam keyboard itu masuk ke alfanumerik gitu ya. Nah, di sini tadi ada 7, di sini juga yang namanya bilangan bulat bisa mungkin juga ada 7. Nah, sekarang bedanya apa gitu ya, bedanya apa? Nah, jadi bedanya adalah numerik ini adalah tipe data yang bisa dioperasikan secara aritmetik dan logik. Ya. Jadi bisa dioperasikan secara aritmetik dan logik. Seperti itu. Jadi kalau yang 7 yang ini tidak bisa dioperasikan secara aritmetik dan logik. Sehingga untuk membedakan identitasnya, maka pada saat kita menggunakan data alfanumerik gitu ya, maka ini perlu kita kasih tanda petik seperti ini ya. Jadi kapan angka 7 ini adalah sebagai numerik, kapan angka 7 ini sebagai alfanumerik, itu yang membedakan adalah tanda petik ini gitu ya. Jadi kalau tanda petik ini nggak bisa dioperasikan secara apa namanya, aritmetik. Misalnya gini, kalau di bilangan bulatnya gitu ya, misalnya bilangan bulatnya X sama dengan misalnya gitu 7 ditambah 7 ya, 7 ditambah dengan 7. Nah, ini jelas secara aritmetik akan menghasilkan 14 gitu ya. Jadi dia bisa dioperasikan secara aritmetik. Hasilnya adalah 14 ya. Tetapi kalau yang karakter ini misalnya X ya, samalah operasinya ya, sama dengan ya, ada petiknya 7 petik ditambah dengan 7. Ya, itu hasilnya itu adalah 77 gitu ya. Hasilnya itu 77, tapi ada petiknya, bukan 77 ya, 77 gitu ya, karena itu adalah string. Jadi kalau string itu ya string pertama ditambah string kedua digabungkan. Jadi bukan operasi aritmetik ya, tetapi operasi penggabungan. 7 tambah 7 berarti 77. 7 nya 7 gitu ya. 7 nya 2. 7 berurutan. Berarti kalau 1 tambah 1 untuk alfanumerik ya 1 gitu ya. Itu bedanya. Jadi kalau ini adalah operasinya aritmetik, ini adalah penggabungan karakter. Ya, itu bedanya antara apa namanya, angka yang di numerik dengan angka yang ada di alfanumerik. Ini mirip dengan angka ya. Sebenarnya dia adalah karakter gitu ya. Itu. Jadi yang ini yang numerik bisa dioperasikan secara aritmetik, yang alfanumerik tidak bisa dioperasikan secara aritmetik. Oke. Kemudian berikutnya adalah
tipe data kompleks atau non primitif gitu ya. Di sini nanti ada tipe data terstruktur, kemudian juga ada tipe data apa namanya objek gitu ya. Nah, objek ya, nah nanti adalah objek gitu aja. Kalau tipe data terstruktur, oh sorry, ini tadi yang belum dijelaskan ya. Ini tipe data boolean. Tipe data ini isinya hanya dua, yaitu true dan false, benar dan salah gitu ya. Jadi true dan false itu aja ya, benar atau salah. Nanti ini seringkali kita gunakan ketika kita melakukan operasi logika gitu ya, iya atau tidak, benar atau salah gitu aja. Itu di tipe data yang boolean itu. Oke, berikutnya tipe data kompleks. Ada terstruktur, ada objek. Nah, terstrukturnya nanti ada array, ada list gitu ya. Kemudian kalau nanti kita di Python ada lagi yang namanya apa namanya tuple, kemudian ada dictionary gitu ya. Ada juga set ya. Nah, jadi di algoritma nanti ya, yang akan kita sering pakai itu adalah di array-nya gitu ya, di array-nya. Kemudian ada record, kemudian ada class, dan ada string. Nah, string ini juga sebenarnya adalah alfanumerik, tetapi yang sudah kompleks gitu ya. Nah, ada juga di beberapa bahasa atau banyak bahasa pemrograman sekarang sudah menggunakan string ini sebagai objek. Ya. Tapi di sini kita klasifikasikan sebagai masih tipe data terstruktur karena sifatnya seperti array, gitu ya. Kumpulan dari karakter, gitu ya. Nah, jadi kalau karakter itu hanya satu seperti ini A, B, 7, 9 dan seterusnya. Kalau string ini sudah merupakan kumpulan dari karakter. Jadi misal contohnya adalah nama, misalnya nama seseorang, katakan siapa, Iwan gitu ya. Nah, jadi ini adalah apa namanya gitu ya, ini adalah string gitu ya. Jadi sudah sekumpulan dari karakter, sekumpulan karakter. Oke. Bisa juga sekumpulan dari angka seperti ini tapi alfanumerik gitu ya. Nah, itu juga sebuah string gitu ya. Misalnya katakanlah nomor induk gitu ya. Kalau nomor induk 11 7 misalnya gitu, 781 katakan gitu. Nah, ini kan seakan-akan angka gitu ya, tetapi ini adalah string. Nah, sekali lagi yang membedakan adalah begitu kita menggunakan karakter atau string, maka yang membedakan adalah ini. Nah, kata apa namanya, tanda petik. Jadi mereka harus di update di dalam tanda petik gitu ya. Boleh tanda petik tunggal ataupun tanda petik double, nggak masalah gitu ya. Jadi kalau sudah ada angka yang dalam tanda petik ini bukan numerik, ini tidak bisa dioperasikan secara aritmatik gitu ya. Tapi ini adalah sebuah string. Kalau dijumlahkan nanti jadinya penggabungan antara string sebelumnya dengan string setelahnya. Seperti itu ya. Oke. Itu tipe data. Nah, nanti kita akan lebih jauh memperdalam tentang yang tipe data sederhana, dan yang kompleks nanti kita akan lebih mengeksplorasi tentang array gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya variabel dan pengenal atau identifier. Di pengenal ini sering kalau di beberapa referensi itu istilah yang digunakan identifier gitu ya. Jadi lebih enak disebutnya daripada pengenal gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu definisi dari variabel gitu ya. Jadi yang pertama, variabel itu merupakan tempat untuk menyimpan data. Nah, ini ya. Jadi untuk menyimpan data yang akan dioperasikan. Jadi ketika kita
punya data dan data itu kita simpan dulu, nanti untuk dioperasikan, maka tempat menyimpan data itu, katakan misalnya ini adalah sebuah tempat menyimpan data, datanya ada di sini misalnya, maka tempatnya ini kita sebut sebagai variabel, ya. Tempatnya ini kita sebut sebagai variabel. Nah, variabel ini memang tempatnya seharusnya ya di dalam memori komputer gitu ya. Oke. Kemudian nilai variabel dapat berubah. Nah, variabel itu nilainya dapat berubah sesuai dengan operasi yang dilakukan gitu ya. Artinya misalnya kalau ini sebuah wadah kita keringkan, jadi nilainya itu bisa asalnya di sini, kemudian bisa bertambah lagi gitu ya. Jadi isi dari wadah ini kan bisa berubah gitu ya. Nah, isi dari wadah ini kan kita sebut sebagai data gitu ya. Oke. Atau nilainya yang bisa berubah-ubah. Oke. Kemudian pengenal gitu ya. Pengenal. Jadi atau identifier merupakan label atau identitas yang digunakan untuk memberikan nama deskriptif. Jadi memberikan nama deskriptif. Jadi label atau identitas yang digunakan untuk memberikan nama deskriptif pada sebuah variabel. Dengan nama ini maka algoritma program akan lebih mudah untuk dipahami, gitu ya. Kalau kita merujuk pada variabel ini, misalnya kita punya variabel ya, yang tipenya sama, gitu ya. Nah, padahal variabel ini meskipun tipenya sama, tapi dia menyimpan data yang berbeda, gitu ya. Menyimpan data yang berbeda. Nah, untuk bisa mengenali variabel 1 dengan variabel 2 ini, maka kita menggunakan identifier, menggunakan pengenal gitu. Kalau sepertinya penyebabnya gimana? Variabel satunya lagi kan enggak enak itu ya. Nah, kalau di memori ini alamatnya menggunakan alamat heksadesimal gitu ya, atau biner. Kan susah juga penyebutannya. Maka perlu kita buat pengenal gitu ya. Misalnya yang kiri ini kita kasih nama A ya. Kemudian yang kanan kita kasih nama B misalnya gitu. Nah, seperti ini maka kita bisa menyebut saya akan mengambil data di A, berarti kita ngambilnya data yang ada di sini, data di variabel A gitu ya. Kemudian saya akan mengambil data di B, berarti data yang di variabel yang berikutnya yang kita ambil. Nah, A dan B ini kita sebut sebagai identifier atau pengenal gitu ya. Ini akan mempermudah kita untuk mengenali variabel mana yang akan kita ambil, variabel mana yang akan kita olah, variabel mana yang akan kita rubah. Ya, itu identifier. Jadi tempatnya ini adalah variabel dan pengenalnya namanya ini adalah identifier. Nah, nama deskriptif ini berarti nama yang mudah, yang sangat familiar buat kita gitu ya. Bukan nama 0101 seperti yang dikenal mesin, tetapi nama yang biasa kita gunakan gitu ya. Oke. Dengan seperti itu jelas nanti kita akan lebih mudah untuk memahami algoritma yang kita buat karena nama-nama variabelnya sudah sangat familiar dengan kita. Oke. Kemudian identifier ditulis dengan cara, nah ini ya, ini aturan penulisan. Jadi tidak mengandung spasi. Ya, jadi kalau nanti Anda menulis identifier tidak mengandung spasi, gitu ya. Kemudian tidak diawali dengan angka atau karakter khusus. Jadi tidak diawali dengan angka atau karakter khusus seperti apa, bintang, pagar, ya, tanda tanya, persen dan seterusnya. Ini sebaiknya, ini best practice, menggunakan nama sesuai dengan deskripsi data yang disimpan, gitu ya. Misalnya untuk menyimpan nama mahasiswa, ya buat aja nama variabel atau variabel yang diberi nama mahasiswa, gitu ya, atau NIM. Atau untuk misalnya untuk menyimpan nilai, ya nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir dan seterusnya. Itu ya. Jadi jangan sampai membuat variabel itu hanya X, Y, A, B, Z, apalagi mbuh gitu ya. Ada yang ngasih nama seperti itu. Jadi nanti biar yang tersimpan di sana itu sesuai dengan deskripsinya gitu ya. Itu datanya tentang ini. Itu menggunakan apa namanya variabel atau penamaan untuk identifiernya gitu ya.
Kalau Anda sudah terbiasa untuk memberikan nama sesuai dengan fungsi atau deskripsi dari datanya, maka Anda akan nanti lebih mudah untuk membuat clean code gitu ya. Kode yang mudah untuk dibaca dan dipahami oleh siapa saja. Oke. Nah, ini contohnya. Ini contoh yang benar ya. Nilai UTS di sini tidak ada spasinya ya. Jadi kita pisahkan dengan menggunakan underscore. Ya, seperti itu. Juga tidak diawali dengan karakter khusus. Nah, awalnya kan huruf ya, jadi nggak ada angka, nggak ada karakter khusus di sini, nggak masalah. Kemudian, nah ini juga menggambarkan nilai yang data yang dia simpan, gitu ya. Jadi memberikan deskripsi data yang dia simpan juga. Jadi nilai UTS berarti dia menyimpan data nilai UTS gitu ya. Cara kedua ini juga benar gitu ya. Nah, ini ada nilai UTS. Jadi yang kata pertama ini kecil, kata keduanya diawali dengan huruf besar, gitu ya. Nah, ini biasa digunakan oleh JavaScript gitu ya. Yang di sini digunakan oleh Python. Biasanya seperti itu. Ini hanya konvensi aja. Silakan nanti ya disesuaikan. Kemudian, nah ini contoh yang salah. Nilai UTS ini salah karena, nah ini ada spasi, gitu ya. Salahnya di sini karena di sini ada spasi. Jadi sekali lagi, identifier itu tidak boleh ada spasinya. Kemudian yang kedua, 01 nilai UTS. Nah, ini salah karena di sini ada angka, gitu ya. Ada angka. Ya. Angka ditaruh di belakang tidak masalah, gitu ya, tidak masalah. Tapi kalau di depan nih bermasalah, gitu ya. Jadi masalah, tidak boleh. Oke, ini contoh saja. Contoh dari penggunaan berupa data, variabel dan identifier, gitu ya. Oke. Nah, tipe data itu biasanya nanti kan sering ditulisnya di kamus ya, di bagian kamus untuk pseudocode, gitu ya. Nah, ini integer, gitu ya. Ini ada float, gitu ya. Kalau nanti ada string ya bisa ditulis string dan seterusnya. Nah, ini adalah identifiernya, gitu ya. Identifier dari variabelnya. Jadi seringkali kita sebut sebagai variabel gitu aja ya. Variabel nilai UTS, gitu ya. Variabel nilai UAS. Variabel nilai UTS tipenya adalah integer, variabel nilai UAS tipenya adalah integer, variabel nilai akhir tipenya adalah float atau real, gitu ya. Boleh, nggak masalah. Bisa kita pilih float atau kita tulis real juga nggak masalah. Oke. Nah, di sini algoritmanya in nilai UTS, in nilai UAS, kemudian nilai akhir itu merupakan nilai UTS kali 30% ditambah dengan nilai UAS kali 70% gitu ya. Nah, inilah alasan kenapa nilai akhir ini saya buat menjadi float karena di sini ada operasi perkalian dengan bilangan pecahan gitu ya. Nah, jadi nilai akhir ini adalah merupakan hasil dari operasi integer bilangan bulat dengan pecahan ditambahkan dengan bilangan bulat dengan pecahan gitu ya. Nah, ketika ada operasi bulat dengan pecahan ini, maka hasilnya adalah pecahan juga gitu ya. Jadi kalau bilangan integer dikalikan dengan atau dioperasikan dengan bilangan float ya, tipe integer dioperasikan dengan tipe float, maka hasilnya adalah float gitu ya. Hasilnya adalah float. Oke. Nah ini float dioperasikan dengan float, hasilnya juga adalah float, sehingga nilai akhir ini tipenya adalah juga ini adalah pecahan. Jadi seperti itu. Kemudian contoh lain lagi. Nah, ini yang mencontohkan bahwa nilai dari variabel itu bisa berubah gitu ya. Nah, ini program bayaran untuk mencari pembayaran ketika kita belanja gitu ya. Di sini ada variabel belanja 1 integer, belanja 2 integer, diskonnya float, kemudian pembayarannya
float gitu ya. Oke. Misalnya ini ya, pembayar belanja pertamanya barang satunya itu adalah 500.000, kemudian belanja barang duanya adalah 300.000 gitu ya. Pembayaran belanja satu ditambah dengan belanja dua, ya katakan sekarang adalah 800.000 berarti ya, 800.000. Oke. Nah, diskon adalah pembayaran kali 0,1% gitu ya. Nah, inilah kenapa alasan diskon juga dibuat float, karena dia dioperasikan atau dikalikan dengan float, bilangan pecahan gitu ya, 0,1. 0,1 adalah 10%, maaf. Harga 10% berarti nanti diskonnya ini kalau di sini 800.000 berarti diskonnya adalah 80.000. Ya, oke. 80.000 mah pembayaran itu adalah pembayaran dikurangi diskon gitu ya, pembayaran dikurangi diskon. Jadi yang pertama sih ini nilai dari pembayaran ini adalah berapa? 800.000 gitu ya, 800.000. Oke, 800.000. Nah, ini yang di awal gitu ya. Nah, kemudian di sini ada diskon pembayaran dikali 10%. Berarti diskonnya adalah 80.000. Nah, sekarang pembayaran itu adalah pembayaran dikurangi diskon. 800.000 dikurangi 80.000. Berarti sekarang pembayarannya adalah 720.000. Gitu ya. 720.000. Nah, inilah yang dimaksud dengan bahwa nilai dari sebuah variabel itu bisa berbeda gitu ya. Yang awalnya 800.000 sekarang berubah menjadi 720.000. Ya, bisa berubah. Oke. Jadi di sini bisa Anda lihat bagaimana penggunaan tipe data gitu ya, kapan kita menggunakan integer, float gitu ya. Bagaimana kita membuat identifier untuk variabelnya gitu. Kemudian bagaimana kita bisa melihat perubahan nilai dari sebuah variabel gitu ya, karena ada operasi yang berubah gitu ya. Seperti itu. Oke, untuk video pertama kita tentang tipe data, variabel, dan identifier kita cukupkan di sini dulu. Nanti di video kita yang kedua kita lanjutkan dengan apa namanya, khusus kita bahas di array-nya ya, tipe data kompleks yang ke array. Oke, semoga difahami semuanya dan terus semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.